Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Mari kita lanjutkan materinya anak-anak. Tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Mari kita mulai ya. Anak-anak, kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Mari kita baca informasi berikut. Informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang penemuan beberapa cabang olahraga. Nih, penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Suchu. Artinya menerjang bola kulit dengan kaki dengan aturan menendang dan menggiring. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola lah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani purba, yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola, yaitu episturo. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri Asosiasi Sepak Bola Inggris yang bernama Football Association atau FA. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola, sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan enak untuk dinikmati penonton. Anak-anak, demikian bacaan tentang penemuan permainan olahraga sepak bola. Anak-anak, siapa yang pernah melihat lampu lalu lintas? Pasti kalian sudah sering ya, karena diajak orang tua kalian mungkin kemana, ke jalan-jalan, melewati jalan raya yang ada lampu lalu lintasnya. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Sekarang kita baca teks eksplanasi berikut. Si paralel penyelamat jalan. Ini ada gambarnya anak-anak, yaitu tokohnya yaitu Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang.
Nah, anak-anak, berdasarkan teks eksplanasi yang kita baca barusan, kita tulis informasi penting setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, ini seperti pada pembelajaran sebelumnya, di sini ada diagram tentang teks eksplanasi. Yang pertama, paragraf 1 tentang topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kita cari informasi pentingnya yuk. Paragraf pertama, topik masalah, yaitu Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Paragraf kedua, deret penjelas, lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi lain. Kemudian paragraf ketiga tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, anak-anak, barusan adalah informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang kita baca. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu masih ingat. Apakah kamu tahu kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Nah, sebelum memulai membuatnya, amati dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Nah, ini ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan anak-anak. Di situ kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat-alatnya adalah gunting kecil dan isolasi plastik. Langkah-langkah kerjanya: pertama, siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Ketiga, buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat nantinya ya. Keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buatlah rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. 6. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, anak-anak, seperti ini nanti rangkaian instalasi komponennya. Nah, di dalam kardusnya itu nanti kalian tata seperti ini untuk lampunya, saklar, dan baterainya ya. Nah, ini nanti plastik atau kantong kresek tadi yang warna-warni nanti ditutupkan pada lubang-lubang kardusnya seperti ini anak-anak jadinya. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat lampu lalu lintas, nah kalian jangan lupa buat laporan kegiatan percobaannya. Nah, seperti pada kegiatan kemarin kalian membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di situ kita tulis nama percobaannya, tujuan percobaan, alatnya, langkah kerja, dan kesimpulannya. Ini adalah contoh mengisi laporan kegiatan percobaannya anak-anak. Nama percobaan: membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaannya: mengetahui sebab lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih mati. Kedua, mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Yang ketiga, melatih kreativitas. Kemudian yang keempat, tentang alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu bahannya: kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, dan 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Dan alatnya adalah gunting serta isolasi plastik. Nah, langkah kerjanya: siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. 2. Buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat ya.
Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada skat di setiap satu lubang. 6. Pastikan rangkaian lebih bekerja baik. Lampu telah menyala. 7. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Kesimpulan, rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3 hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak mempengaruhi rangkaian yang lain. Nah, setelah kalian membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana, nanti hasilnya kalian foto di saat mengerjakan, dan juga setelah jadi dihidupkan lampunya, kalian foto, kalian kirim ke guru kalian masing-masing ya. Nah, setelah kalian membuat lampu lalu lintas sederhana, sekarang kalian lengkapi bagan berikut. Nah, ini ada bagan tentang rangkaian listrik. Yang kalian isi adalah hal yang sudah kalian ketahui hari ini apa. Kemudian hal yang ingin kamu ketahui apa. Selanjutnya hal baru apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian isi pada bagan tersebut pada halaman 88 ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian like, kalian subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya, Nana. Mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin salah dan kurang berkenan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.